Sebenarnya berawal dari acara diskusi saya dengan beberapa teman. Satu, diskusi. Yang kedua, karena apa yang saya jumpai ternyata seperti itu kondisinya. Ngapunten. Tuh, ya wow. Ya, bos. Ustaz ngapunten dari. Kenapa? Ketika orang yang merasa dirinya saya ngaji, saya sholat, jamaah di masjid, saya sholat lain. Kemudian mereka melihat orang-orang yang tidak melaksanakan seperti itu, memicingkan matanya. Terus dia memicingkan matanya. Apa memicingkan matanya? Sinis, micingkan ini. Sinis, ece, kenyek. Dia merasa seolah-olah aku loh dengan aku sholat, dengan aku selalu ke masjid, dengan selalu aku pergi ke majelis taklim, khusus untuk diriku sendiri, aku bakalan masuk surga Allah. Dan ternyata itu sering terjadi kepada saat ini. Saya sering jumpa. Contoh, saya menjumpai seseorang teman saya, simpulan kata-kata, jadi aktif banget. Kemudian saya tanya, Mas, aku nggak nyoba ngajak si A, si B, si D dalam urusan mas. Nafsi-nafsi. Yang penting aku mampu surga. BR. Seolah-olah dia dicap akan masuk surga. Satu. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pokoknya jelek lah. Nggak bisa mengatakan dalam hati menangis. Nggih. Mau menjawab. Berbunyi. Hukumnya yang sing hujat, kalau sing dihujat itu bisa mengatakan nangis stop. Nggih. Pun. Oh nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gak dengar. Bu, ngapunten. Oh, siap. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah jika dihujat, dimaki, difitnah, kita gak bisa ngapa-ngapain? Kate ngomong ya gak iso, kate ngelawan ya gak iso, bisanya nopo? Nangis. Apakah kita termasuk membalas? Allah yang lebih tahu. Ketika kita tidak action, kita tidak melakukan lisan ini, ngapunten, ketika difitnah, dicaci, dimaki, lisan ini tetap zikrullah kepada Allah. Yang tadi walladzina sabaru betigho, masih ingat tadi ayat yang kedua-duanya di awal, kita ridho dengan ketentuan Allah, kita ikhlas dengan ketentuan Allah, kita balas kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah tetesan air mata tadi itu nanti buahnya di surga azan. Amin ya robbal alamin. Dengan catatan lidah iki aja ngomong nangis nih, deloken gak apa-apa, saiki gak apa-apa, nangis, iya gak apa-apa, terus gak apa-apa, kon yo deloken, kon yo nang medsos deloken, kon yo iku padha wae Bu. Misalkan seperti itu. Tapi ketika ada yang nama cacian, makian, hinaan, fitnahan, kita nangis ngempet, wajar dong karena kita manusia nggih. Karena kita manusia biasa, apalagi ibu-ibu yang hatinya lebih peka banget, nangis wajar, tapi tidak diungkapkan dengan kejahatan. Masya Allah, dosa-dosa kita lu diampuni, nanti dibalasnya sama apa? Surga adanya Allah. Dan nanti insya Allah akan kita dikumpulkan sama bapak-bapak kita, pasangan kita, dan juga anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Monggo, ada yang lain? Saya. Oh nggih. Ustaz, apakah benar orang Islam pasti masuk surga? Nggih. Tapi mampir dulu ke neraka karena dosanya. Gitu. Setelah itu masuk surga. Setelah surga, apakah ada kehidupan lagi? Oh, siap. Sudah Ustaz? Sampun? Iya Ustaz. Bagus pertanyaannya. Apakah orang Islam itu nanti akan masuk neraka, kemudian masuk surga, dan di surga itu ada kehidupan lagi setelah surga? Seperti itu nih Mas. Orang Islam ternyata mau masuk surga, bisa nggak kepleset ke neraka? Bisa. Contoh tadi yang dalam surat keempat ayat 36. Yang surat 4 masih ingat?
wa'budullaha. Dan orang-orang, oh iya silali. Dan ketika orang-orang itu yakin dirinya itu akan masuk surga, bangga dengan dirinya, dia sholat, dia taklim, dia sholat tahajud juga, tapi ngece gak ngurus tetangga nih, mohon maaf yang tadi fakir miskin gak ngurus, saudara nih gak ngurus, orang tua nih gak ngurus, tetangga jauh dekatnya gak ngurus itu cuek, pakai XX. Kemudian ketika dia masuk surga, ada nggak komplain nanti di surga, di akhirat? Ada. Kenapa? Di situ nanti ada yang namanya pengadilannya Allah. Si fulan akan komplain, ya Allah, si fulan ini betul ya Allah rajin sholat, rajin taklim, tapi makae ya Allah gak enak blas nek nontok kula ya Allah, nek ngomong iku mesti ngilokno terus ya Allah, kali kula lu ngece ya Allah, gak ngasih ilmu tapi ngece. Kira-kira dikurangi apa mboten? Pahala sholatnya dia, pahala taklimnya dia, pahala tahajudnya dia dikasihkan kepada orang yang tadi. Berkurang kan? Satu. Orang satunya yang tadi teko, ya Allah, kula juga ngoten ya Allah. Ketika di dalam rapat dia ngilokno kula ya Allah. Ngilokno napa Mas goblok? Kula dilokno goblok, kula dilokno gak pinter, kula dilokno desa, komplain. Dikurangi lagi. Hati-hati. Ketika orang itu merasa dirinya paling benar loh ya. Kemudian lagi mau masuk surga lagi, ada lagi yang komplain. Ya Allah, komplain ya Allah. Dia di medsos menghina saya seperti ini dan dimasukkan di grup ya Allah. Dikurangi lagi. Makanya ketika itu Rasulullah pernah mengatakan ketika lagi kumpul dengan para sahabatnya, ya sahabatku, tahukah engkau orang yang mukhlis? Orang yang bangkrut, orang yang rugi. Siapa itu? Orang yang membawa amalan puasanya dibawa, amalan sholatnya dibawa, amalan zakatnya dibawa, tapi hilang semua karena apa? Yaitu tadi. Akhirnya dia tidak bisa masuk surga, tapi masuk ke neraka. Tapi endingnya tetap akan masuk, tapi ya lumayan Pak. Dan ketika dia akan masuk surga, bahkan ketika orang tadi, orang yang hanya belajar, ilmu nggak seberapa, tapi dia hanya taat kepada orang tua, ya sholat, ya cuman biasa-biasa aja, karena ketaatannya dia orang tua, bisa jadi yang dia akan dimasukkan ke surga duluan daripada orang yang merasa dirinya yang paling baik. Dan ketika di surga, abada kholidina fiha abada, selama-lamanya. Dan nanti di surga tidak ada rasa bosan. Ya Allah, pula kok bosen ya, ket mau kok guyu ae ya Allah. Serius. Dan ketika di surga itu tidak ada orang cemberut, Bu. Ya Allah, wis tanggal tuwek ya Allah, ya apa iki gak ono. Di surga itu senyum terus, happy terus. Amin. Semoga kita bisa bertemu, nanti kita saling tetanggaan, ngeduk pintu. Bu Anis, Bu Baby pundi oten mriko Mas Rano, Bu Heru ten pundi oten mriko Mas Rano. Amin ya robbal alamin. Kumpul. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Oh ya, ini dalam doa. Oke. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama. Semoga acara ini diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan khususnya adalah nanti tujuan kita semua adalah masuk di surganya Allah bersama keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kedua bapak kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah.
Ya Allah ya Rabb, kumpulkanlah kami di surgamu ya Allah. Kumpulkanlah kami di Jannatun Adnmu ya Allah. Kumpulkanlah ya Allah, bebaskanlah kami dari api nerakamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.